Pria itu tak pernah menyangka, gadis licik yang sudah ia besarkan 20 tahun justru memfitnahnya telah melecehkannya, bahkan menuduh dirinya membuatnya hamil. Dia bahkan mengeluarkan hasil tes kehamilan sebagai bukti. Melihat laporan itu, pria itu benar-benar tak percaya. Saat ia maju untuk mencari kebenaran, gadis licik justru mendorongnya jatuh dari atap. Semua itu hanyalah jebakan gadis licik. Tujuannya merebut harta keluarga dari tangan gadis lain. Namun gadis licik tak tahu, detik berikutnya pria itu justru terlahir kembali. Saat melihat gadis polos itu, hatinya penuh penyesalan, karena di kehidupan sebelumnya, ia termakan omongan gadis licik. Selalu punya prasangka pada gadis itu. Kini setelah hidup kembali, ia bersumpah tak akan membiarkan gadis itu disakiti. Saat itu gadis licik pura-pura mengemas barang hendak meninggalkan rumah. Kakek yang melihatnya segera bertanya alasannya. Gadis licik pun berkata, pria itu sudah membawa pulang gadis yang hilang bertahun-tahun. Dirinya yang hanya orang luar tak perlu lagi tinggal di sini. Namun mendengar kakek mengatakan dia akan selalu menjadi anak keluarga ini, gadis licik pura-pura terharu. Dalam hatinya senang, karena setelah pemakaman istri pertama pria itu, dia akan dapat hak waris resmi. Tapi pria itu kini sudah melihat jelas topeng gadis licik. Ia mengatakan dirinya menyesal pada gadis polos, dan memutuskan memberikan separuh hartanya pada gadis itu. Gadis polos buru-buru menolak, namun sia-sia. Melihat wajah kesal gadis licik, kakek pun menyuruh mereka membawa gelang warisan nenek, gelang yang menjadi simbol pewaris keluarga. Saat melihat gadis polos yang ingin menyerahkannya, gadis licik semakin geram. Di sisi lain kakek malah menyalahkan pria itu, karena membagi warisan pada gadis yang baru kembali, untuk menjebak gadis polos. Gadis licik sengaja menjatuhkan gelang itu hingga pecah. Saat kakek mendengar suara pecahan dan melihat gelangnya hancur, ia pun sedih dan bertanya apa yang terjadi. Gadis licik langsung menuding gadis polos, sambil menangis mengatakan, gadis polos sengaja menghancurkannya demi harta, bahkan menghina dirinya bukan darah daging keluarga. Belum sempat gadis polos menjelaskan, kakek langsung menamparnya, mengutuknya berhati busuk. Melihat itu gadis licik langsung menambahkan, pria itu pernah bilang mau bagi setengah, tapi kenapa gadis polos masih tamak ingin semuanya? Namun pria itu yang sudah tahu kebenaran tak peduli pada gadis licik. Ia justru berdiri dan mengumumkan, gadis polos adalah putrinya kandung, maka wajar ia mendapat warisan. Mendengar itu gadis licik pura-pura sedih, mengatakan karena dirinya bukan darah keluarga, dia rela menyerahkan harta. Namun saat pria itu langsung menyetujui, dia pun murka, lalu menuduh gadis polos bukan keluarga mereka, karena memakai marga ibunya. Kakek juga merasa jika warisan jatuh pada gadis polos, itu sama saja memberi harta pada orang lain. Menghadapi keras kepalanya kakek, pria itu pun mulai mencari bukti untuk membuka kedok gadis licik. Sementara gadis polos tak ingin membuat pria itu berseteru dengan kakek. Dia memutuskan pergi dari rumah. Namun pria itu tidak ingin tragedi terulang. Saat hendak menahannya, telepon dari kakek masuk. Katanya gadis licik hendak bunuh diri di atap. Pria itu segera berlari ke sana. Namun kalimat pertamanya justru bertanya kenapa gadis licik belum melompat. Kakek yang mendengar itu marah besar menegurnya. Saat itu gadis licik dengan lantang mengatakan, dia mengandung anak pria itu, dan luka di wajahnya adalah ulah pria itu. Kakek langsung menampar pria itu. Belum sempat ia menjelaskan, pelayan juga muncul menuduhnya selalu menyiksa gadis licik. Tak lama sekelompok wartawan berdatangan. Gadis licik memanfaatkan kesempatan, menceritakan fitnah tentang kejahatan pria itu. Melihat itu, pria itu langsung mengambil botol air, dan menyiram wajah gadis licik, mengusap bekas lukanya berulang kali. Sekejap kemudian luka itu hilang total. Semua orang sadar luka itu hanyalah tipuan make up. Pelayan masih berusaha menunjukkan hasil tes kehamilan. Namun